Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya masih bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di Bandung. Saya di Maha Lampung. Kebetulan Amirnya anak saya, anaknya nomor 5. Jadi saya di sini mau satu jari saja, mau satu jari mengenalnya Islam. Karena tadi saya orang Islam. Terus mengenalnya iman tabligh, mengenal dasarnya beriman kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini lahir di tengah-tengah orang Kristen. Saya anak 6 dan saya 10 saudara, 5 laki, 5 perempuan. Jadi kalau saya masih kecil itu, kalau saya nggak pergi sekolah minggu, tidak ke gereja, dipukul. Karena apa? Nama saya dewan gereja. Nah, jadi lingkungan saya ini semuanya orang-orang Kristen. Jadi kapan saya mengenal dengan agama Islam? Jadi saya sudah punya anak 4 dan memang usaha saya dari tahun 83. Saya punya somil. Somil itu kemudian bergerak kayu di Mesuji. Nah, juga saya punya toko besi. Jadi pada saat lagi nikmat-nikmatnya saya cari uang, tahun 94-95, jembatan putus. Jembatan cakap menuju ke lokasi saya itu putus jembatan. Nah, itu perlu waktu 2,5 tahun untuk perbaiki. Tapi bisa jalan samping. Tapi muatan nggak boleh berjalan banyak-banyak. Sedangkan perputaran uang saya pada saat itu adalah di kayu. Di kayu. Jadi yang tadinya truk masuk ratus-ratusan truk, belakangan cuma masuk sepi, hanya 10-20 truk saja karena rugi. Karena jembatan itu pun antri dan segala macam lah, pokoknya sehingga tidak bisa lancar. Sedangkan perputaran uang saya yang besar adalah di kayu. Nah, dan saya bersuplai kayu ke toko material itu, kalau sini namanya panglong Pak, panglong kayu. Kalau sini mungkin namanya toko material ya. Kalau saya nggak masukin barang baru, yang lama nggak dibayar. Nah, jadi saya pikir-pikir, udah saya mau nagih, mau cari debt collector aja. Kebetulan di belakang rumah saya ini ada orang Banten lah, jagoan lah. Ya. Sebelum saya pergi ke situ, saya buat satu musola. Musola belakang rumah saya ada 2 rumah dari belakang rumah saya itu ada musola. Di situ saya lihat tukang saya berwudu dan mukanya cerah. Sedangkan pagi-pagi dia mau pinjam uang sama saya buat memakan, bukan dengan melas. Kok ini dia berwudu mukanya cerah seperti nggak ada beban. Kaget saya lihat muka dia itu waktu dia berwudu. Tapi saya bilang saja. Akhirnya sampailah saya ke tempat debt collector ini, namanya Dipul-Pul. Saya ceritain masalah saya. Kamu sih dia bilang orang Kristen. Bagaimana kamu mau bisa langgeng kalau Tuhan kamu menjadi salib? Saya benci juga, saya diam aja kan. Orang ini membantu maka karena mau maghrib. Jadi Ibu bilang, sebentar lah, saya mau sholat dulu. Saya duduk lagi bicara sebentar. Di situ saya lihat ada buku Yasin kecil, tipis. Bukan Yasin yang orang meninggal ya, yang tipis itu. Saya lihat, saya baca, jika kita membaca surat Yasin ini 40 kali berturut-turut, insya Allah hajatmu terkabul. Saya katakan nggak buku Yasin itu. Udah, pulang dari masjid. Dia bilang apa? Nanti saya makan dulu. Kamu ini saya bilang makan dulu. Enggak lah, dia bilang. Udah harus pulang malam. Saya pulang, saya izin. Setelah ada di rumah saya makan. Saya pulang wudhu kan. Pokoknya saya nggak tahu tata cara wudhu itu gimana. Saya wudhu lah. Pokoknya saya cuci muka, cuci kaki. Mulailah saya baca Yasin itu. Buku Yasin itu yang suruh pelatih.
baca Yasin jam 9 malam. Yasin kalau ngaji, tapi masih belum baca, masih bahasa Indonesia. Setelah 3 kali berturut-turut, mulut saya jegong, takut mulut saya. Jadi seperti ada yang kemudian. Yasin wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin. Terus sampai ke 33 baru terlepas. Mulut saya jegong itu baru terlepas. Terus saya terusin, mulai lancar saya baca sampai 40. Nah, itu selesainya jam 9 pagi. Dari jam 9 malam selesai jam 9 malam. Allah. Nah, karena capek saya tertidur. Jam 1:30 rumah saya ditutup. Saya, ayo Pak Satyo almarhum. Satyo itu yang penerima tamu saya. Dulu mobil S2 itu masih harga 70 juta. Utang dia itu sama saya kurang lebih 80-an. S2 itu ya, mobil Suzuki ya. Dia bayar sama saya 50 juta. Tahun 97 lah akhir. Dia bayar sama saya, saya kaget juga. Wih, gue bilang hebat juga ya sini nih. Ya, udah. Setengah 5 datang lagi dari Metro. Datang lagi, bayar lagi. Wah, saya bilang, udah. Berjalannya waktu, proses, akhirnya toko saya tutup juga. Sampai itu saya tutup juga, karena banyak rampok sudah di sini itu. Jadi saya juga takut. Saya taruh lagi beres-beresan barang, saya ketemulah mungkin bekas anak buah saya, karyawan saya, punya buku tuntunan sholat dan juz amma yang warna merah genteng. Nah, warnanya kayak baju ini. Bapak ini punya baju tuntunan sholat juz amma. Saya lihat, dulu masih ada punya dalam berita ya Pak ya, di TV itu. Jadi setiap harus punya dalam berita, saya mulai baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabir, Alhamdulillah, saya baca sampai ke 7 kali saya hafal. Ke 7 kali saya hafal bukunya, sujudnya, semua bacaan apa pilihan, apa semua siapa? Baca kulhu, apa, anas, apa, yang ada tambahan surat Wadduha, Washamsi Wadduha. Apa saya Washamsi Wadduha? Ya, karena saya pakai surat duha waktu itu kan. Ke-8 saya mimpi di tempat pantai saya situ. Kamu kalau mau sholat, baju kamu jangan pakai baju sembarangan. Kamu harus pakai baju khusus. Jadi nggak boleh masuk ke kamar mandi bawa pakai baju sholat. Saya nggak tahu waktu itu kan saya kecil masih berdiri Pak. Nyimpan saya nggak tahu itu kan. Jadi itulah saya. Jadi pas habis 9 kali saya sholat isya ya. Di depan saya itu ada 3 orang. Yang depan ini pakai peci hitam, songkok. Yang di sini ini seperti Nabi Musa, Adam, ya kan? Pakai tongkat, putih. Di sini seperti sinar. Jadi apa yang dikatakan? Sholat saya pas rakaat ketiga ya. Wahai Nabi Ibrahim, saksikanlah umatku telah meluk agamaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung saya begitu. Setelah selesai sholat saya, loh, orang tadi mana? Waduh, saya ketakutan. Saya nggak berani lagi sholat. Aduh, saya mainin agama orang ini. Celaka saya pikirkan. Dapat berapa hari saya ketemu dengan Haji Nasib, tetangga saya, tetangga kampung, kampung sebelah. Saya cerita sama dia. Nama saya Culai Pak. Woi Culai, itu malaikat. Kamu ini gimana? Kamu sini gini. Kita pandang dia. Saya masih bohong aja. Akhirnya malam itu saya dijemput dia ke Serang. Ketemu Buya Dimyati. Masih itu Pak itu. Sampai hari Kamis pagi saya ketemu Buya Dimyati. Langsung saya sholat di belakang dia. Di belakang dia punya nomor itu ada musola kecil, panggung, ribbing, pantainya kayu. Saya harus duduk sholat belakang. Langsung tanya balik ke mana? Langsung Haji
Haji Rasikin jawab. Dibawain air, dia dibacain, saya suruh minum. Keluar dari musola selesai salat subuh, saya tidak bisa salat subuh, pokoknya saya ikut gerakannya. Walaupun saya tidak pernah salat subuh, tapi saya tahu kan 2 rakaat kan. Saya kan pernah sholat isyarat, jadi saya sholat subuh bisa. Udah selesai itu, sudah dihabisin dia minumnya sama Haji Rasid itu. Saya minum habis. Apa yang terjadi? Badan saya meriang. Badan saya meriang. Jadi pulang itu jam 12 menuju Lampung, saya tertidur di mobil. Sampai di Bandar Lampung di pulang malam, langsung saya tidur lagi. Apa yang terjadi dalam tidur saya itu? Buya Dimyati itu mendapatkan agama sama saya. Lalu Al-Baqarah sampai habis. Nah, selesai dia katakan apa? Kalau kamu balik ke agamamu, itu bagian salah sepeta, tidak ada perubahan. Tapi kalau engkau tetap dalam agama Islam, itu bagian sejauh mata pandang itu tidak. Terbangunlah sejak setengah 11 siang. Saya langsung mandi, langsung saya pakai peci, saya langsung pakai sarung, saya ke masjid hari Jumat. Nah, saya ke masjid, saya pulang dari masjid, ditubuh sama mama saya. Nah, dilempar pakai bucket ke jelut saya. Wah, anak kurang ajar kan, durhaka kamu, segala macam lah. Tapi ada seorang yang kata saya, jaga apa? Jaga apa? Udah, saya diam aja. Kebesokan harinya saya mulai sholat. Saya keluar dari rumah, saya bikin rumah, pulang pagi. Saya ikut sholat. Sampai sholat pagi terus saya pulang ke rumah. Memang orang-orang paling curiga saudara-saudara saya. Gak pernah adik saya yang dari Jakarta, pengusaha. Sudah, kamu balik lagi ke tempat Islam, kamu jangan kayak gitu. Kamu jadi kafir nanti gitu. Saya kasih kamu 2,5 juta, kamu usaha lagi. Wah, saya kan jawab. Tetapi badan saya semakin hari semakin sakit, semakin kurus. Ya, kurus saya sampai dalam kehidupannya saya berdoa sekarang itu dihisap. Dulu kan kita mesti haram kamar kan, ya kan? Dari makan haram hantar, ya kan? Kayu itu tak punya orang membuka hutan itu kan terbang aja kan? Nah, jadi saya makan hantar aja lah. Akhirnya saya mulai ke gereja lagi. Gereja terus ada harta saya, tinggal satu buku sertifikat. Saya datang ke notaris, Pak, saya mau jual harta saya ini. Kenapa? Saya mungkin nggak cocok masuk ke dalam Islam. Badan saya sakit, saya begini. Notaris itu lihat ini, namanya Soekarno Almarhum. Saya kalau doa seperti ini sebenarnya. Saya bilang saya, buku saya kita sudah ceritakan. Kalau mau hebat Islam, kamu sholat subuh berjamaah 40 subuh, nggak boleh ketinggalan takbir. Apa takbir itu saya bilang? Imam di belakang Allahu Akbar, kamu harus di belakang. Karena saya juga penasaran Pak, kalau benar saya sakit juga saya kesel. Wahai kawan, anak karyawan Pak Notaris, saksikan. Kalau saya tidak menerima kehebatan Islam, saya keluar dari Islam. Saksikan ya. Tapi saya bilang sama Notaris, gimana saya mau sholat subuh? Orang saya sholat di tempat di Kim, bagian di mana ini saya lagi mau sholat subuh. Belum bisa saya rasa itu. Jadi aja. 3 hari kemudian dia jemput saya dikasih ke rumah. Nah, notaris itu dititipkan rumah untuk disewakan atau dijual. Tetangganya gubernur bupati utara, Sabtu Utara. Depannya Masjid Mujahidin. Saya suruh tinggal situ. Itulah, terima lagi dari situ. Jaga keluarga saya, tinggal di situ. Mulailah saya sholat subuh berjamaah. 28 kali, apa yang terjadi? 28 kali ketinggalan. Saya datang ke masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah. Terpaksa saya harus pulang lagi. Jadi dinasihatkan, kalau bangun di 2 malam, walaupun masih lama, kamu
baca doa. Kamu mandi, kamu sikat gigi, baru kamu tunggu. Saya mau bisa baca Quran. Saya baca Latinnya, saya juga buka Al-Quran yang Latin. Ada kan buka Al-Quran yang ada bacaan Latinnya. Dari itu mulailah saya baca-baca. Akhirnya saya selesai 40 subuh berjemaah, nggak ketinggalan takbir. Besok mau sholat subuh berjemaah terakhir, yang punya rumah ini yang saya kontrak datang, mau minta uang sewanya. Pemikiran saya sebenarnya besok saya minta sama Pak Alis, karena saya masih ada sertifikat tanah saya di situ, yang saya mau jual masih di kantor di situ. Sudah saya bilang, saya nunggu 10 hari. Selesai saya 40 hari, saat subuh saya tertidur. Jam 8 rumah saya ketok. Awal saya datang, dia bilang, dikatakan, tanah yang saya beli yang baru saya perskot itu ditawar orang. Kita hadap orang. Bla 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 bla, jadilah. Saya dapat untung 300 juta. Itu pada tahun 98 akhir. Dapat 300 juta. Berjalan beberapa hari, saya dapat lagi Maklaran, mediator, dapat untung. Beli kamar lagi, dapat lagi keuntungan. Baru saya DP baru saya bersekolah, sudah besok yang lama. Saya bilang hebat amat ini. Lalu saya amalkan satu kartu aja, ini sudah begini hebat rezekinya. Ya bagaimana saya nggak ngubur dunia? Karena pada waktu semua saudara-saudara saya membuli saya. Kamu bakal melawan, kamu susah, kamu begini pokoknya. Saya dalam hati saya mau tunjukin bahwa agama Islam ini paling benar. Ya kan? Dan saya mau tunjukkan sama mereka bahwa saya bisa berjaya. Akhirnya dalam waktu berapa 10 hari saya sudah bisa dapat duit, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli ini, bisa beli itu. Wah, mulailah otak saya. Wah, bagaimana kalau saya memang waktu berjemaah, nggak ketinggalan takut. Ini bisa hebat saya kan, bisa ngetop saya pikir kan. Masya Allah. Iya namanya otak Cina kan. Dia pikirannya duit Pak, bukan pikiran iman dulu nih. Jadi saya tanya sama Ustaz yang imam di masjid saya di masjid ini namanya Pak Firdaus. Nggak bisa gitu kalau gitu. Kamu ikut saya besok kita sore. Ya ajarkan saya sore itu sebelum maghrib di tempat orang lagi ada warjama, ada jemaah. Saya lihat, ya kamu harus di sini, mesti ikut mereka, baru bisa dia bilang. Rupanya ini Ustaz Firdaus ini abad juga, cuman kendor. Ya kan? Saya lihat mereka makannya kayak gini juga, enggak lah saya bilang. Bajunya kunyel-kunyel gitu saya bilang, kalau pengangguran sudah lama udah, akhirnya saya modal sendiri. Dapat saya 20 hari ketinggalan dulu. Udah 5 laku, ketinggalan dulu. Dapat lagi 7 hari, ketinggalan besar. Dapat 3 hari, ketinggalan. Saya punya maghrib, saya bilang, udahlah, akhirnya nyerah. Waktu itu, markas aku belum ada markas, masih di Islamic Center. Udah ayo kita pergi ya. Yuk, saya berangkat saya. Aku agar penawar pasir sampai negeri jiran. Saya nggak tahu negeri jiran di mana, pokoknya saya malu. Malu saya. Saya ikut jiran. Berapa hari? 40 hari. Insya Allah saya tutup. Loh, kamu dari mana? Kamu sudah keluar 3 hari belum? Apa 3 hari itu sudah? Dipanggil Ustaz Firdaus itu. Bapak saya itu agak sedikit udahlah menyiapkan dulu baru Bapak. Dan udah saya bilang, saya ikut asalkan nanti Bapak saya lulus gitu kan. Dia mulai bilang kan. Dalam perjalanan masuk lulus saya ini benar-benar kepengen ada bersama Allah itu supaya Allah dekat sama saya. Jadi kalau setiap habis sholat isya semangat kamu saya begini berzikirnya itu aja bisa saya. Tertidur saya bermimpi saya naik ke langit ketemu Nabi
Nabi Adam. Oh, bawa Nabi Adam harus ngajak saya ke atas lagi. Oh, naik ketemu Nabi Musa. Di bawah lagi saya, ketika ke atas ketemu Nabi Ibrahim. Nah, sama Nabi Ibrahim, saya dibawa ke satu ruangan, saya perpustakaan, lama suruh datang, tapi bayar itu saja, gitu kan? Bayar itu saya suruh ambil buku-buku itu. Saya ambil buku-buku sampai saya begini, saya mau ikut ke lantai 4, kamu belum boleh, kamu harus turun ke bawah. Turunlah saya ke bawah. Maknanya besok kan saya mau perjalanan kan, saya mau 3 hari. Maknanya buku itu saya harus belajar agama Islam ini secara kapal. Mulailah saya berangkat ke Thailand, naik kapal air, kapal laut dari Jakarta sampai ke Batam. Sampai Batam, saya ngomong ke ambilnya bukan dari ulama, kita berangkat 6 orang. Ambilnya pensiunan tentara. Saya bilang ambil, saya ikut jemaah ini, saya cuma mau sholat 5 waktu berjamaah dan mau berjamaah. Kalau sudah program itu saya nggak mau lah. Tapi kalau ambil mau dulu saya bikin kopi apa semua kalian semua boleh. Kebetulan orang Bandung itu ada satu ngikut namanya Ali Kasim Al-Mahmud. Ali Kasim. Itu tahun 99 saya sendiri. Kamu tahu nggak dia bilang apa keuntungannya? Ya keuntungannya hebat, saya bilang. Udah, saya nggak mau tahu. Kamu harus baca itu, kan bilang enggak, saya bilang. Berjalan ke masjid di Thailand, sama di Yaman, yang kirim ke Patani. Berjalan ke masjid, datang Ustaz Hussein dari Cibubur. Dia dari IPB, Mbak Masa. Di situ saya dipuja karo. Ya ulama ya, namanya ulama kan bisa menjelaskan saya dengan secara detail. Akhirnya barulah saya membentuk program. Dulu baca taklim pertama kali pagi. Begitu saya baca, saya nangis, semuanya nangis. Waduh, saya bilang, aduh kamu bener di sebelah ada ciri. Saya bangun, saya lari. Saya lari, saya keluar. Enggak mau sudah. Akhirnya dideketin lagi sama saya, dijelasin satu persatu. Oh iya. Nah, perjalanan sholat 5 waktu itu berjalan sampai mau terakhir saya sakit. Saya sakit meriang. Waktu sholat asar, habis sholat dulu itu saya berteriak. Mau sholat asar itu saya udah bolak-balik wudhu itu buang angin. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang saya mau mati karena sholat, mati aja saya Allah, maka saya wudhu langsung. Enggak apa-apa. Begitu maghrib tambah lagi badan saya gemeteran. Sampai ke Isa itu bedding saya bolongin. Saya ikat tali pinggang ya kan? Saya turun dari lantai 2, mungkin orang Thailand tuh 6 kilo turun pakai bedding gitu kan. Wah. Setelah saya sholat Isya, saya assalamualaikum waalaikumsalam. Yang ada penyakit. Saya ada panas pun saya lapar. Saya ke belakang lari, orang belum boleh ada makan dia bilang. Akhirnya saya ke depan, saya makan. Dari depan masjid yang lain markas ke depan, habis selesai makan dipanggil sama kawan. Kumpul-kumpul kita isi mak. Gila, akhirnya bilang kita ini sudah 40 hari di sini. Besok kita mau balik ke Indonesia. Rupanya setan mau ambil satu waktu aja supaya tidak jangkau saya 40 hari. Saya langsung syukur ya Allah, saya bersyukur pada Engkau, saya bisa melaksanakan sholat 40 hari berjemaah 5 waktu tak tinggal pulang kampung saya syukuran nggak lama masuk jemaah dari Sukabumi masuk loh saya belum masuk loh tapi diterima di situ karena baru sedikit masjidnya mau menerima jemaah tadi terus begitu terus langsung berjalan. Itu yang namanya aku ini bagaimana merasakan hambaku itu terjadi pada saya. Aku ini bagaimana merasakan hambaku. Jadi saya kan masih nguburnya kan dunia, menguburnya kan kepengen berjaya dengan usaha mereka, kepengen banyak duit. Wah supaya saudara-saudara saya
silau. Dan memang Kristen kan kalau main kita baju betul kan dia baru silau kan. Wah, aku saya. Sampai saya bangun rumah 2000 meter, ada kolom rumah. Akhirnya apa? Semua urusan keluarga musyawarahnya di rumah saya. Semua keputusan diambil dari saya. Dan kakak saya pertama langsung masuk Islam. Saya Islamkan, saya ambil ke rumah kuliah yang mampu, dimandikan, Islamkan. Tahun 2005, perjalanan saya jalan sampai tahun 2099 itu saya 2 kali ke masalah ke Thailand. Dia ke Malika, satunya ke Bali, kedua ke Chiang Mai. Tahun 2005 saya ke India, Ustaz. Waktu itu saya Jotongging. Dari Jotongging saya duduk kelas satu orang saat duduk. Waktu bayar targetnya masuk Ustaz Lufi, Kalimantan. Sepertinya saya ini bakal masuk surga. Karena semua yang dibayarkan itu saya sudah penuhi. Tapi terbayang saya, bagaimana masuk surga nanti ditahan sama mama saya. Wah, saya ini nggak bisa masuk surga, bisa diambil mama saya lagi. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, mana mungkin saya bilang mama saya orang kafir. Mana mungkin saya mengatakan demikian, ya Allah. Ya Allah, sesuai sabda Nabi Rasulullah SAW, barang siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, izinkan saya mentakdirkan orang tua saya di akhir hayatnya. Rupanya Allah mendengar doa saya. Tahun 2012, singkat cerita, mama saya masuk rumah sakit Siloam, menjelang kesehatan. Bulak-balik masuk rumah sakit, akhirnya dipulangkan, ditaruh di rumah adik saya di Kedoya, tempat sarangnya misionaris. Di itu ada beberapa misionaris dibiayai oleh adik saya. Kebetulan adik saya alumninya sukses. Jadi malam itu jam 9 malam tekanan oksigen darahnya tinggal 25, bisa naik lagi jadi 110. Terus berat lah. Akhirnya saya nggak bisa subuh karena nunggu orang tua saya. Akhirnya jam 5:30 diputuskan satu anak menemui orang tua 20 menit. Saya anak nomor 6. Pas giliran saya masuk ke ruangannya, baru saya mau masuk, saya betul-betul ada seperti bayang begitu. Saya teringatkan doa saya di waktu saya ke India. Wow, gimana saya belum sholat subuh, bagaimana saya mau keluar? Kalau saya ambil wudhu pas mereka curiga, akhirnya saya tanya, dah saya mau tembok. Ya Allah, pemahaman juga. Saya deketin mama saya pegang tangannya. Mama pasti lihat sinar terang. Saya baca apa-apa. Mama lihat sinar terang. Iya. Mama ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamu ala Muhammad Rasul. Sampai 3 kali saya sampai nggak percaya. 3 kali saya syahadat itu. Ya Allah, saya bilang, wah, benar ternyata. Akhirnya saya takutkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai pintu digedor. Pas adik saya yang terakhir, ada orang tua saya akhirnya meninggal. Orang Kristen ya biasa. Mereka pakai dandanin, pakai jas. Hati saya pada saat itu menangis dan saya merasa senang dan saya merasa lega. Karena apa? Karena yang mereka sholat itu pakai, dan saya yakin bahwa mama saya sudah ada dalam surganya Allah. Yakin saya yakin. Karena apa? Barang siapa bertimbang syahadat, maka bagaikan lahir kembali, dan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya yakin kalau saya masuk surga Allah.
Amin ya Allah. Besok-besokannya mereka berdoa, saya mau berdoa sama-sama lagi. Saya katakan papa mama saya sudah islamin, mereka nggak percaya. Akhirnya saya di kuburan, saya baca surat Yasin, saya baca Al-Fatihah, saya baca doa, itu yang saya bisa sampaikan. Nah inilah, ya, kalau kita bersungguh-sungguh sama Allah, kalau kita mau mengejar kebesaran Allah, tidak mungkin Allah tidak memberikan. Nah, saya ukur kebesaran Allah, saya cari, saya mau tahu di mana kehebatan Islam. Maka saya sungguh-sungguh dapat kebesaran Allah, saya mendapatkan iman kepada Allah. Bahkan anak saya semuanya keluar di jalan Allah. Setiap anak mau kuliah, saya suruh keluar 40 hari. Baru saya kasih biaya untuk kuliah. Anak saya 9, 7 laki-laki 20. Bahkan sekarang Amir, dalam saya ini anak saya nomor 5. Amirnya, saya jadi makmurnya. Saya belajar taat. Inilah kebesaran Allah. Jadi kalau kita mau lihat kebesaran Allah, bahwa Allah itu ada, Allah tidak ada, itu yang ada di dalam hati kita, maka bagaimana kita mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Memang mudah mengeluarkan kebesaran, masuk kebesaran Allah. Tapi bagaimana kebesaran pikir yang ada dalam diri kita? Bagaimana kebesaran gengsi, kebesaran fiil? Seperti pamannya Rasulullah tidak mau mengucapkan syahadat karena ada kebesaran fiil. Kebesaran fiil kita tidak mau minta maaf pada adik kita walaupun kita salah. Kebesaran gengsi, karena tetangga kita orang miskin, kita salah, kita tidak mau minta maaf. Masa kalau masih ada kebesaran-kebesaran seperti ini, sulit kita menerima kebesaran Allah. Ini pengalaman saya sungguh-sungguh. Hablum minanas kita baik, maka hablum minanas pasti akan baik. Bagaimana kebesaran pikir kita? Pernahkah kita bila mana terjadi sesuatu langsung kita berdoa sebagaimana para sahabat? Sayyidina Ali pulang ke rumah tidak ada makanan, maka dia tidak banyak komentar, lalu dia bersolat hajat 2 rakaat memohon pada Allah. Kita tidak bicara pada kawan dalam kekurangan, kita tidak bicara pada tetangga, kita tidak bicara pada saudara, tapi kita bicara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melaksanakan seperti apa yang dicontohkan pada sahabat? Kalau kita bisa menjalani, yakin dan yakin, kita apalan surat Yasin, surat apapun akan kita bisa apalkan dengan mudah. Kenapa? Sebanyak apalan surat Yasin itu, sebanyak itu pula kebesaran Allah dalam diri kita. Seberapa banyak apalan surat Al-Quran kita, seberapa banyak kita mendengarkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itulah ada kebesaran Allah dalam diri kita. Kita bisa masuk kebesaran Allah kalau kita mau keluar jalan Allah. Kalau kita mau Islam ini, tidak akan mudah kita bagaimana kita meminta maaf pada sesama. Siapa sesama yang belum pernah kita kenal, mudah kita belajar minta maaf. Maaf, saya salah. Kebesaran pikir kita berpasrah pada Allah. Dibawa kemana saja kita tidak berpikir lagi. Ditempatkan di mana dengan siapa, kita sudah tidak akan berpikir lagi. Kita pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran gengsi, tidak ada gengsi lagi kita. Di depan masjid kita sholat, di depan masjid kita berdoa. Dulu saya malu, apa-apa anak buat ini. Mas, bukan masjid sholat, bagaimana kau yang 5? Ternyata, Masya Allah. Berdiri di depan saudara muslim kita, bagaikan kita sholat, di malam malam terkadang, di depan Hajar Aswad, di malam terkadang. Masya Allah. Bagi lagi alamin kenikmatan mana apa lagi yang kita mau tinggal pada Allah. Bahwa dengan kita beriman pada Allah, semua Allah permudahkan. Bagi keluar, saya ada satu cinta. Jadi ulama bilang itu namanya Maulana Kidawi Samsi ngajak saya, Pak Bunyamin, nanti kita tidur di kamar, insya Allah. Karena saya dari pusat tanah, saya kasih waktu tanah, saya ada kajian hari itu, hari Kamis, hari Jumat, hari kajian 2 orang. Apa yang terjadi? Kalau kita menggunakan uang,
Apa yang terjadi? Dua orang yang saya cadangkan itu tidak ada duit, tidak bayar dari besok ke rumah. Sementara duit saya cuma 200.000 dan mobil saya Rubicon, apakah mungkin saya meminta uang bensin sama mereka? Nah, habis sholat asar, saya berangkat, pemikiran saya menunda bacaan besok saya. Nah, tapi saya malu, saya bilang. Akhirnya saya sholat, saya ngomong sama Allah. Ya Allah, saya ini mau keluar sama gembongnya ya Allah. Masa kali rezekinya ya Allah, saya bilang. Apa-apaan ini ya Allah, saya bilang kan? Masya Allah, saya bilang. Nah, akhirnya saya berangkat ke markas, ke Pondibik. Di situ lagi ada takbir, orang kita saksi lagi mendengar takbir. Saya nggak berani ganggu. Selesai takbir, langsung ajar. Saya juga nggak berani ganggu. Selesai maghrib, beliau bayar. Selesai sholat isya, saya akan sholat berjaya, saya keluar. Saya buka HP kalau saya ada kawan. Ternyata apa? Pak Bunyamin, saya sudah transfer uang 25 juta, mohon diterima dulu ini sebagai tanda jadi pertama. Siapa yang gerakan dia? Allah. Nah, kalau kita yakin kita melangkahkan kaki kita, pasti Allah tidak akan memalukan kita. Pasti dan pasti Allah tidak akan memalukan. Berapa kali saya keluar jalan, saya tidak pernah memikirkan satu. Saya keluar dan Allah tidak pernah memalukan. Karena sebagaimana Nabi Ibrahim, waktu mau dijemput lautan api, dia yakin saya menyampaikan agama. Mana mungkin orang sehingga Kaisar itu bakal salah. Mana mungkin sementara datang lagi malaikat, sementara lagi datang lagi orang, woi mau pakai duit ini, kalau mau pergi jalan ada duit pinjam bunga, datang lagi, so menolak. Begitu diceburkan, sudah dekat api. Wahai sesuatu Nabi Ibrahim. Begitu kita keluar kaki kita di dalam Allah, wahai duit datanglah kau kesimpulan. Allah. Jadi jangan tidak yakin bahwa kita ini tidak ada. Saya dari pengusaha, saya yakin saya bisa keluar 1 tahun. Allah Akbar, saya keluar 1 tahun. Cuma saya yang dari Lampung, mungkin seluruh Indonesia saya keluar 1 tahun dan bukan basicnya ulama, tapi saya keluar 1 tahun. Terakhir, saya keluar dengan jemaah Quraisy. Saya nggak bisa bahasa. Apa saya bilang? Kata suruh apa? Ikram aja. Ikram aja. Di dalam. Apa yang terjadi? Ya kalau mereka bayar subuh, ya saya bayar subuh juga secara semampu saya kan. Yang saya dapat dalam sifatnya, saya bayar dalam sifat. Pokoknya apa yang dia bicarakan, dapat kebocoran sedikit, saya bayar juga dalam sifat. Kalau baca talim, ya saya baca talim dulu. Fadilah sholat saya baca fadilah sholat. Semakin banyak kali yang dibaca kan semakin bagus kan, semakin banyak hadis. Saya pikir itu aja sudah. Jadi satu ketika jemaah ditarik ke Halaqah di Tulung Agung, tempatnya Elias. Di situ Gus Mata datang. Gus Mata datang yang menyatakan bahwa nanti saya ceritakan. Dan karena jemaahnya belum kumpul, maka jemaah Bangladesh aminnya disuruh bayar di luar. Sementara mereka tahu ini saya ini tajilnya. Ya kan? Saya sendiri tidak bisa. Saya nangis dengan Allah, ya Allah. Mana mungkin saya di depan Busmata saya berbicara mohon ya Allah. Sementara Busmata ngerti bahasa Bangladesh sedikit. Mana mungkin ya Allah. Ya Allah pinjamkan saya ya Allah. Otak saya, mulut saya, telinga saya pakai di bahasa Bangladesh ya Allah. Saya menangis. Apa yang terjadi begitu? Saya duduk di samping Amir. Bahwa seperti ada pada saya ada yang masuk. Begitu mereka bayar langsung saya Allah, aku masuk. Saya juga tak percaya. Sampai selesai, sampai ditanyakan sama jemaah, kamu sudah berapa lama tinggal di Bangor? Saya mau cerita nama siapa nanti kan? Sudah saya terima aja. Oh kamu bisa ngerti? Berapa lama kamu bisa ngerti? Berapa lama?
itulah ya, tidak ada suatu hal itu tidak akan Allah permalukan jika dia tidak benar-benar kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin apalagi kita di jalan kebenaran. Kalau kita yakin bahwa yang kita jalani adalah jalan tidak Allah, maka keluar dari jalan. Ingat surat Ibrahim 1-5. Kalau kita sudah kena disok, kita masih alasan ini itu, baca sendiri. Ya, baca sendiri ancaman. Jangan sampai sampai ini. Ya, saya berdasarkan terima kasih Allah. Demikianlah, makanya dengan Allah Subhanahu wa taala saya katakan tadi, masuknya saya Islam, masuknya saya di agama demokrasi, masuknya kedahsyatan beriman pada Allah saya sudah ceritakan semua. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Saya beristighfar astagfirullahaladzim supaya kita jadi lihat buat saya. Saya bicara ini supaya dia dapat, supaya dia bicara saudara-saudara muslim saya yang ada di Insya Allah. bahwa Allah itu maha benar dan Allah maha mengetahui keadaan-keadaan dan Allah tidak akan permalukan kita bila mana kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Untuk sempurnanya menuju sini. Taskil. Iya udah saya berbuat. Jadi kalau Taskil cash. Kalau mau buat 4 bulan. Walaupun sekarang belum ada uang. Walaupun sekarang belum ada uang. Bikin amalan. Pas waktunya, pas Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyebutkan ke Allah Taala. Kalau kita tidak keluar, kita tidak akan melihat bersama Allah. Kita tidak akan merasakan pengalaman iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluar baru kita dapat pengalaman iman. Dengan keluar baru kita merasakan kebesaran Allah. Dengan keluar baru kita merasakan dosa kita diampuni. Jadi Pak, anak saya 9, 3 satu lagi yang mulia. Anak kami 7 itu semua sudah punya rumah. Sudah punya rumah, walaupun isinya tukang kue, walaupun dia kerjanya cuma piara ayam ternak, ayam potong, tapi semua punya rumah. Barang siapa berjuang agama Allah, maka Allah. Sodakta ya Masih Allah. kemampuan lagi dan Allah. Kamu. Jangan ragu lagi, siapa kemampuan lagi? Insya Allah.